Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Terima kasih. Parakang, makhluk mistis asal Sulawesi Selatan yang dipercaya bisa merubah wujud jadi apa saja, atau manusia jadi-jadian. Dari sekian banyak cerita mistis dan kisah-kisah legenda yang tersebar luas di Indonesia, beberapa di antaranya telah menapaki sejarah panjang, dan khusus di daerah Sulawesi Selatan, Parakang merupakan satu dari sekian makhluk yang jika disebut membuat masyarakat cukup ngeri. Masyarakat Bugis Makassar meyakini bahwa Parakang bisa berupa apa saja di sekitar kita. Karena itu, makhluk ini disebut-sebut sebagai ancaman yang tak kentara. Tidak puas mengganggu, makhluk gaib ini juga tak segan untuk menghabisi nyawa korbannya. Nah, seperti apa kisah Parakang yang tersebar di masyarakat Sulawesi Selatan? Berikut kisahnya. Parakang adalah jelmaan orang biasa atau manusia biasa yang gagal dalam belajar ilmu hitam, ilmu kebal maupun ilmu pesugihan. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar Sulawesi Selatan, Parakang awalnya adalah manusia biasa. Manusia tersebut dikatakan menempuh ilmu hitam tertentu seperti pesugihan dan sejenisnya. Sayangnya, di tengah-tengah ritual mereka gagal atau tak sanggup melakoni beratnya tahapan. Karena hal itu, manusia dengan ilmu hitam setengah-setengah menempel di tubuhnya akhirnya berubah menjadi makhluk jadi-jadian. Selain itu, masyarakat juga meyakini bahwa darah Parakang bisa diturunkan seseorang pada cucu atau generasinya. Wah, seram juga ya wujud makhluk jadi-jadian Parakang ini. Keadaan normal, wujud Parakang dikatakan tak ubahnya manusia biasa. Namun saat makhluk gaib ini beraksi, matanya terlihat seram dan bola matanya berwarna merah menyala. Lidah cukup panjang yang kadang dijulurkan keluar. Kulit keras dan tebal, kuku tajam dan memanjang, serta tak mempan ditembus senjata apa saja. Bisa berubah kapanpun dan dimanapun. Namun kebanyakan Parakang justru tak mengenal waktu perubahan, entah itu siang atau malam hari, bahkan dimanapun mereka berada. Parakang bisa berubah dengan mudahnya sesuai kehendak si empunya. Tak hanya berubah menjadi penampakan seram, Parakang juga mampu menjelma hewan dan benda. Cara membedakan Parakang dan hewan benda sesungguhnya, meski memiliki kemampuan menjelma menjadi hewan atau benda di sekitar kita, Parakang tetaplah makhluk yang tidak sempurna. Jelmaan mereka memiliki perbedaan mencolok dengan mudah bisa diketahui orang lain. Misalnya, saat berubah menjadi hewan seperti kucing, anjing, bagian kaki belakang lebih panjang dan kaki depan lebih pendek. Selain itu, cara jalan hewan perwujudan dari Parakang cenderung menunduk di bagian depan. Namun saat berubah menjadi pohon, bentuknya terdiri dari dua ranting saja yang merupakan perwujudan dari kedua tangan manusia. Korban yang diincar Parakang berdasarkan kisah turun-temurun diceritakan, Parakang mengincar mereka yang berada di ambang kematian. Tujuannya untuk menghisap organ yang berada dalam usus, hati, dan lain sebagainya. Anak-anak, orang tua yang dalam kondisi sakarat
konon selalu didatangi oleh Parakan. Selain itu, ibu hamil yang mengandung janin dianggap sebagai mangsa dengan makanan segar di dalam perutnya. Cara mengalahkan Parakan, selain bisa tampil menjadi wujud menyeramkan, bahkan menjadi benda atau binatang aneh, Parakan katanya juga memiliki kekurangan. Konon, makhluk jadi-jadian ini bisa menghilang saat dipukul sebanyak 1 kali. Sebaliknya, memukulnya lebih dari 1 kali justru tak berpengaruh. Karenanya, pukul sekali saja. Setelah terpukul sekali, maka jasad mereka dikatakan akan meninggal. Orang pedalaman Sulawesi Selatan umumnya paham jika tiba-tiba ada yang meninggal di rumahnya tanpa sakit, bisa jadi mereka adalah Parakan yang terkena pukulan tunggal. Sebab dalam prakteknya, Parakan hanya jiwanya yang berkeliling mencari mangsa, namun jasadnya ditinggal di rumahnya sendirian. Saat jiwanya gentayangan atau dipukul, maka jasadnya spontan akan kesakitan dan binasa. Saking terkenalnya kisah tentang Parakan, terhitung sudah kali kedua makhluk gaib ini dijadikan film lingkup lokal maupun nasional. Konon, makhluk ini masih tetap ada hingga sekarang di daerah perkampungan yang ada di Sulawesi Selatan. Sebab saat akan meninggal, Parakan akan menurunkan ilmunya kepada seseorang sebelum dirinya mati. Jika tidak, kematiannya akan sangat menyengsarakan. Hal inilah yang membuat Parakan secara turun-temurun tak pernah benar-benar hilang. Itulah kisah Parakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang memiliki saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.